bahwa berkaitan dengan hidup sesudah mati, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, ini sarjana Al-Azhar Universitas Kairo, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Beliau ini seorang dai, seorang ulama, alumni Al-Azhar yang dakwahnya melalui novel. Di dakwah itu ada dakwah bil hal, ada dakwah bil mal, ada dakwah bil qaul, bil lisan, ada juga dakwah dengan seni. Dakwah dengan novel juga boleh. Karena itu dalam kaitan menanamkan keimanan adanya kehidupan sesudah mati, beliau menulis novel diberi judul Api Tauhid. Api Tauhid. Ya, novel kan biasanya kan tidak jauh dari percintaan, tapi ini judulnya Api Tauhid. Novel ini Pembangun Jiwa diterbitkan oleh Republika 2014. Tokoh ulama, tokoh utamanya itu ulama. Jadi dalam novel itu tokoh utamanya ulama, Badi'uz Zaman Said Nursi. Badi'uz Zaman artinya sang keajaiban dunia. Al-Alama Badi'uz Zaman Said Nursi, beliau ini ulama Turki. Ulama yang sangat berani dan tetap terus mengandangkan dakwah Islam tatkala pemerintahan Turki itu sekuler. Jadi Syekh Said Nursi ini adalah orang yang paling vokal dan paling berani sejak berdirinya Republik Turki yang pertama yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itu beliau adalah orang yang berani mengumandangkan tauhid. Tatkala pemerintah Turki saat itu melarang, pertama setiap tulisan yang pakai bahasa Arab dilarang. Jadi tulisan yang pakai tulisan Arab dilarang. Dulu di Indonesia juga, waktu Indonesia dijajah Belanda, Al-Quran itu dilarang diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan Al-Quran maka ditangkap oleh Belanda. Sebab apa? Kalau sampai Al-Quran diterjemahkan maka orang itu akan bangkit. Jiwanya akan bangkit, jihadnya akan bangkit, dan segala macamnya bisa bangkit. Nah, Syekh Badi'uz Zaman Ad-Nursi ini, beliau itu satu-satunya ulama yang saat pemerintah Turki melarang mengumandangkan azan. Jadi azan di masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk itu, pemerintah Turki itu melarang azan dengan bahasa Arab. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini kalau yang namanya sekuler itu begitu, Pak. Jadi kayak azan tadi itu, Allahu Akbar, tangkap, Pak. Harus pakai bahasa Turki. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesia, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Jadi kalau pakai bahasa Arab, Allahu Akbar, tangkap. Itu sekuler. Dan di Indonesia juga ada orang yang berjuang agar Indonesia menjadi negara sekuler. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua sehingga Indonesia tetap seperti sekarang sebagai negaranya para ulama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.